Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mengisahkan sedikit tentang kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diwarnai kisah-kisah kesalehan serta karamahnya. Pembantu Syekh Al-Jailani, Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi berkisah, "Saya membantu Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun. Beliau sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Jika beliau berhadas, segera berwudhu dan sholat sunat 2 rakaat. Setelah sholat isya, beliau berkhalwat dan tidak ada seorang pun yang dapat mengganggunya hingga terbit fajar. Beberapa kali khalifah datang ke rumahnya, namun tak pernah berhasil untuk menemuinya." Pernyataan Ibnu Al-Fattah ini dikutip Imam Asy-Sya'rani dalam kitabnya yang berjudul Tabaqat Al-Kubra. Selanjutnya, Ibnu Al-Fattah menceritakan, "Saya pernah bermalam di rumah Syekh dan saya melihat ia salat sunat di awal malam dan berzikir hingga sepertiganya malam yang awal. Kemudian beliau salat dan membaca Al-Quran sampai habis sepertiganya malam yang kedua." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal tidak mau mencari muka kepada kaum elit, baik kepada orang kaya ataupun para pembesar kerajaan. Pernah suatu ketika ia didatangi oleh khalifah. Ia tidak langsung menemuinya, tetapi ditinggalkan beberapa waktu dalam khalwatnya. Dikisahkan oleh Abdullah Al-Masalli bahwa pernah suatu ketika Al-Mustanjid billah, salah seorang khalifah Abbasiyah, datang ke rumah Al-Jailani untuk meminta nasihat. Ia meminta sesuatu yang bisa mententramkan hatinya, yaitu buah apel yang langka yang ada di tanah Irak. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun mengadahkan tangannya ke langit memohon kepada Allah. Maka sekejap itu pun 2 buah apel tergenggam di tangannya. Maka diberikanlah sebuah untuk khalifah dan sebuah lagi untuk dirinya. Setelah apel dikupas dari tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terciumlah bau harum dan manis. Tetapi anehnya, kupasan khalifah itu tercium bau busuk dan penuh dengan ulat. Lalu khalifah terkejut seraya bertanya, "Kenapa begini wahai Syekh?" Beliau menjawab, "Ia busuk dan berulat karena dijamah oleh tangan seorang zalim, dan ia harum dan wangi karena dijamah oleh seorang wali Allah." Konon sejak itu khalifah taubat dan menjadi pengikutnya yang setia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani benar-benar tidak takut akan murka khalifah. Padahal pada masa itu, jika seorang berani mencela perbuatan khalifah, maka akan mendapat hukuman yang berat. Kisah lainnya, Abul Husain Ali Husni Nadawi mengungkapkan dalam kitabnya Rijal Al-Fikri wad Da'wah fil Islam. Dalam kitab ini beliau menceritakan ketika Khalifah Al-Muqtadi li Amrillah mengangkat Abu Al-Wafa' Yahya bin Sa'id bin Yahya Al-Mudaffar untuk menjadi hakim ataupun qadhi. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyerang habis-habisan dalam ceramahnya, "Engkau menjadi penguasa atas kaum muslimin dengan cara yang zalim. Apa tanggung jawabmu di sisi akhirat kelak?" Maka khalifah pun mendadak menangis dan seketika itu juga Abu Al-Wafa' dipecatnya. Tentang karakteristiknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mulia ini, Al-Jailani mendapat julukan yang sangat tinggi. Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Jami'u Karamat Aulia menyebutnya sebagai sultannya para wali ataupun sultanul aulia dan imamnya para sufi. Demikian pula Izzuddin bin Abdussalam dan Ibnu Taimiyah yang dinukil secara mutawatir mengatakan bahwa Al-Jailani mempunyai banyak karamah melebihi para wali di masanya. Karamah itu ada kalanya digunakan untuk sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri seseorang yang saleh atau wali sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan ketinggian kedudukan orang tersebut di sisi Allah sebagaimana mukjizat para nabi. Para pengikutnya meyakini karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terpenting adalah menghidupkan hati dan jiwa yang mati, menanamkan keimanan, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta menyalakan jiwa untuk berbakti kepada Allah. Secara metaforis disebutkan, Asy-Sya'rani mengatakan bahwa beliau tidak pernah dihinggapi lalat sebagaimana Rasulullah SAW karena kemuliaannya. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya berjudul Jami'u Karamat Aulia menyebutkan, pernah suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang duduk dan hendak berwudu. Tiba-tiba ada burung mengotorinya, maka seketika itu juga burung itu mati. Melihat keadaan itu,
Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cepat-cepat membersihkan pakaiannya dan kemudian pakaian itu disedekahkan kepada fakir miskin sebagai tebusan burung yang mati. Seraya ia berkata, seandainya aku berdosa karena burung ini, maka pakaianku inilah sebagai tebusannya. Ia juga menghidupkan burung dan ayam yang sudah mati. Sedangkan Abu Ahmad Abdul Hamid dalam bukunya yang berjudul Jawahir Al-Asani ala Lujjain Abbani mengutip Umar Usma Asy-Syarafi dan Abu Muhammad Abdul Haq Al-Harami mengatakan bahwa beliau juga mempunyai kekuatan yang luar biasa, bisa menaklukkan musuh dari jauh. Dengan kekuatan batinnya, ia menangkap seseorang dari kejauhan. An-Nabhani masih dalam kitabnya yang berjudul Jami'ul Karamat Aulia mencontohkan tentang apa yang dikisahkan Saraj tentang Abu Al-Mudhaffar Al-Hasan. Al-Hasan adalah seorang pedagang besar Baghdad. Pada suatu ketika ia menghadap kepada Syekh Hamad Ad-Dabasi, seorang tokoh besar dan guru tarekat Al-Jailani, dengan maksud meminta restu agar dalam berniaga mendapat keselamatan dan keuntungan. Tetapi Syekh Hamad tidak memperkenankan karena akan ada bahaya maut dan perampok yang hendak menghabiskan barang dagangannya. Sepulang dari Syekh Hamad, pedagang tersebut bertemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di tengah perjalanan. Maka diceritakanlah semua yang difatwakan oleh Syekh Hamad. Mendengar semua cerita itu, maka berkatalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berlayarlah tahun ini, pasti engkau selamat dan pulang dengan membawa keuntungan yang besar. Akulah yang bertanggung jawab atas segala risikonya. Beberapa saat kemudian, Abu Al-Mudhaffar pun berangkat menuju negeri Syam ataupun Syria. Ternyata sampai di sana dagangannya laris berlaku 1000 dinar. Kemudian ia menuju Halab, dan dikala ia beristirahat, uang dagangannya tertinggal sampai semalaman. Dalam tidurnya, ia bermimpi bahwa ia dan kafilah lainnya dirampok oleh kawanan penjahat dan dibunuhnya. Setelah bangun, maka di lehernya terdapat bekas darah dan masih terasa sakitnya gorokan pisau. Barulah kemudian ia ingat uangnya yang tertinggal di tempat ia berhajat. Maka segeralah ia mencarinya dan ternyata masih utuh uangnya itu. Dan riang gembira ia kembali menuju ke Baghdad. Sesampainya di sana, ia berkata dalam hatinya, apakah ia harus menemui Syekh Ad-Dabbas dulu karena yang paling tua, atau Al-Jailani yang cocok fatwanya? Tetapi tiba-tiba ia bertemu dengan Ad-Dabbas di pasar Sultan. Kemudian Ad-Dabbas berkata, temuilah dulu Al-Jailani karena ia kekasih Tuhan yang mendoakanmu sampai 17 kali, sehingga bahaya maut yang semestinya menimpa dirimu benar-benar hanya engkau temui di dalam mimpi saja. Begitu pula hartamu yang hilang sementara karena kelupaanmu. Lalu Abu Al-Mudhaffar menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebelum ia, maksudnya adalah Al-Mudhaffar, mengutarakan segala sesuatunya, tiba-tiba Al-Jailani sudah mendahului pembicaraannya. Ia berkata, Ad-Dabbas mengatakan kepadamu bahwa aku mendoakanmu 17 kali. Demi Tuhan, sungguh aku mendoakanmu sampai 70 kali hingga kau selamat dari bahaya. Dan demikianlah beberapa di antara karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cerita ini memang sulit untuk ditelaah secara rasional, tetapi banyak yang meyakini kebenarannya. Karamah memang masalah yang sublim dan luar biasa. Al-Quran memperkenalkan 3 bentuk perbuatan yang luar biasa, yaitu mukjizat, karamah, waqi'iyah, dan sihir. Mukjizat secara sederhana biasa diartikan sebagai perbuatan luar biasa yang muncul dari diri seseorang nabi ataupun rasul. Selain nabi dan rasul, tidak ada orang yang mampu mengakses keajaiban ini. Karamah biasa diartikan perbuatan luar biasa yang muncul dari diri seseorang wali ataupun kekasih Tuhan. Waqi'iyah hampir sama dengan karamah, hanya lebih banyak tampil dalam bentuk pengetahuan kejadian masa akan datang yang belum terjadi. Sedangkan sihir adalah juga perbuatan yang luar biasa yang muncul dari diri seseorang yang belajar dan terus berusaha memahirkan diri di dalam mengamalkan keterampilan supernatural itu. Mukjizat, karamah, dan waqi'iyah hanya bisa diakses oleh orang-orang yang secara konsisten membersihkan diri lahir dan batin, yang melakukan pengabdian tulus di dalam pembinaan masyarakat. Ciri-ciri orang yang mendapatkan karamah: tidak pernah memperkenalkan diri dengan mendemonstrasikan kelebihan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Apalagi mereka tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk mengomersialkan kelebihan yang Tuhan berikan kepadanya.
Bahkan banyak orang yang sesungguhnya mendapat karunia berupa karamah tetapi tidak pernah mau memperkenalkan diri ke dalam masyarakat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki kisah-kisah unik sejak remaja. Diriwayatkan bahwa menjelang keberangkatannya menuntut ilmu ke negeri Baghdad, ibunya membekali 80 keping uang emas yang dijahit dalam saku bajunya. Uang itu adalah harta warisan dari almarhum ayahnya. Dikala hendak berangkat, ibunya berpesan agar Al-Jailani tidak berdusta dalam keadaan bagaimanapun. Ia mematuhi nasihat ibunya. Berangkatlah ia. Begitu sampai di Hamadan, ia mendapat ujian dan cobaan. Segerombolan perampok menghampirinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak nampak berharta kala itu, sebab penampilannya yang sangat sederhana dan miskin. Tetapi salah seorang perampok itu menanyakan uang kepadanya. Al-Jailani pun mengaku bahwa uang dari ibunya sebesar 80 keping. Lalu sang perampok keheranan melihat kejujurannya. Kepada perampok itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengisahkan akan pesan ibunya, bahwa ia tidak boleh berdusta dalam keadaan bagaimanapun, dan ditambahkannya, jika ia berdusta, upaya untuk menuntut ilmu tidak ada artinya. Mendengar kejujuran Al-Jailani itu, konon gerombolan perampok itu tersungkur jatuh di kaki Al-Jailani. Dan diceritakan bahwa pemimpin perampok itulah muridnya yang pertama kali. Selama belajar di Baghdad, beliau selalu prihatin dan menahan derita dengan tabah. Berkat kejujuran dan kesalehannya, beliau cepat menerima dan menguasai ilmu dari para gurunya. Beliau terbukti sebagai ahli hukum pada masanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak menekuni literatur. Misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu khilaf, ataupun ilmu yang berhubungan dengan perselisihan para ulama. Ilmu usul, kalam dan fikih, ilmu nahu, ilmu tajwid, ilmu saraf, ilmu urud, ilmu balaghah, ilmu mantik, dan ilmu tasawuf. Di samping ahli hukum ataupun ahli hukum fikih, beliau juga seorang sastrawan. Ini bisa dibuktikan lewat karya-karyanya, misalnya Futuh Al-Ghaib, Fatah Ar-Rabbani, dan Qasidah Al-Ghawsiyah yang terhimpun dalam wacana-wacana. Di masa belajar, beliau gemar mujahadah, sering berpuasa dan tidak mau meminta makanan kepada seseorang meski beliau berhari-hari tanpa makan. 25 tahun beliau uzlah dari masyarakat ramai, hanya memakai jubah dari bulu domba usang dan sehelai kain putih yang melekat di kepala. Beliau mengarungi panas dan dinginnya musim di tanah Irak tanpa beralaskan kaki ataupun sandal, dan makan minum yang tak menentu. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Tabaqat Al-Kubra mengisahkan suatu ketika datanglah seorang yang menaruh belas kasihan kepadanya serta memberikan uang. Ia pun menerima pemberian itu sedirham untuk membeli roti. Tetapi tiba-tiba jatuhlah secarik kertas di hadapannya sehingga ia tinggalkan roti itu. Kertas itu bertuliskan, keinginan untuk memakan itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang dhaif imannya, agar mereka dapat menambah kekuatan berbakti dan taat kepadaku. Adapun bagi orang yang kuat imannya, tentu tidak mempunyai keinginan yang sedemikian. Setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menamatkan pendidikannya di Baghdad, beliau mulai melancarkan dakwahnya. Abu Sa'id Al-Mukhrami menyerahkan pembangunan madrasah kepadanya. Madrasah itu tidak menampung para muridnya yang jumlah besar, maka diperluaslah dan selesai pembangunannya pada tahun 528 Hijriah. Madrasah itu dinisbahkan dengan namanya Qadiriyah. Abul Husain Al-Husni Nadwi dalam kitabnya Rijal Al-Fikri wa Da'wah fil Islam menyebutkan tentang kebesaran nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Manawik Qadamah, pengarang kitab Al-Mughni, mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang besar perjuangannya melebihi dia ataupun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan demikianlah kisah video ini tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dan juga jangan lupa bagikan video ini agar bermanfaat bagi orang lain juga. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.